Ma'iyah tinggal ingatan. Anda kembali ke masalahmu masing-masing, dengan kegelisahanmu, dengan kegalauanmu masing-masing, ketap-ketip, ya kan? Ngiler melongo, ya kan? Gelisah, waduh ini kok ya apa, ini gimana, ini belum saya bayar, waduh nanti di kerjaan begini, kan gitu. Anda kembali ke masalah masing-masing. Aku bertanya, siapa yang memperhatikan bahwa engkau sedang galau? Apakah Indonesia tahu Anda galau? Apakah negara ini tahu engkau galau? Apakah pemerintah concern terhadap galaumu? Apakah ada ulama-ulama yang ada di dalam file dan kenangan hatinya bahwa umatnya galau? Kamu akan sendirian nanti di rumah masing-masing. Maka kamu harus punya sahabat sejati dalam hidupmu, sehingga dimanapun engkau berada dalam keadaan apapun saja, engkau memiliki teman. Dan siapakah temanmu yang sejati itu? Maka hadiah handphone. Iya, enggak apa-apa, bagus juga. Konek, kalau handphone juga terus terpaksa digadekno, ya kan? Tak kasih saran mudo kondek kamar ini. Mudo kok delok dhewe ra ini. Kok selentik sabar le. Terus ngilu kok jundu dhewe ala dapurmu gitu ya. Gitu. Oke, saya ingin mengatakan begini. Tolong kembali ke hidupmu yang sejati. Kemanapun engkau pergi, kamu harus selalu memiliki kesadaran untuk berpijak kepada yang sejati. Yang sejati itu gampang. Anda, saya kasih 3 idiom. 1 cangkul, 2 pedang, 3 keris. Jangan dilihat kerisnya sebagai benda, jangan dilihat pedangnya sebagai benda, jangan dilihat cangkulnya sebagai benda, tapi sebagai pemahaman dan kesadaran. Kalau cangkul itu fungsi apa, Dik? Ya mayo, mosok pacul kayak motong rambut ya. Maksud saya dia berfungsi apa? Berfungsi ekonomi. Makanya menteri pun kalau pergi ke kantor dia bilang sama tenaga, sebentar aku mau nyangkul, kan gitu. Jadi cangkul sebagai pemahaman mengenai fungsi ekonomi. 1 ekonomi. Dan ini kan yang terutama di Indonesia kan. Kenapa orang Indonesia tidak ada yang hebat beneran kecuali yang jenius dari Allah langsung? Karena orang Indonesia itu bisa apa saja, ya, bisa apa saja, tapi cita-citanya salah. Kalau orang Barat lumayan, bisanya cuma 1 hal, tapi mereka tidak punya kemungkinan, maka mereka bersungguh-sungguh dalam 1 hal itu, sehingga banyak ekspor, master di hal-hal yang mereka konsentrasi. Kini sembarang iso, tapi gak ada yang serius dan salah tujuan, salah cita-citanya apa? Kita tuh inginnya kaya, kan gitu. Orang Barat inginnya bahagia. Ini menurut Rawahu Sabrang. Ini saya diceramai Sabrang. Saya diceramai Sabrang tadi malam. Jadi anak saya adalah guru saya dan itu nyata. Kan dulu saya bikin struktur ini, Ustaz. Jadi kenapa Islam, Sabrang juga nih yang ngomong, kenapa Islam pada abad 8 tidak bisa populer, tidak diterima? Karena yang membawa adalah pedagang. Nah pedagang itu kastanya paling rendah, gitu kan. Tapi ketika Islam yang membawa adalah para syekh, para ulama, para maulana, Maulana Magdum Ibrahim dan seterusnya sampai Sunan Giri, sampai Sunan Kalijogo, semua orang pada masuk Islam karena mereka percaya kepada begawan, mereka percaya kepada panembahan, mereka percaya kepada keris dalam tanda petik ya, nanti tolong diingetin untuk kembali ke keris. Mereka percaya kepada orang mulia, orang yang menjadi pusaka bagi orang banyak, gitu kan. Kemudian sekarang kita terbalik 180 derajat. Yang paling kita utamakan adalah kaya, di bawahnya berkuasa, berkuasa pun untuk kaya, di bawahnya lagi pinter, pinter pun untuk ikut berkuasa supaya kaya. Nomor 4 kuat. Kuat itu punya kekuatan, punya akses, punya kesaktian, punya apa. Itu pun untuk supaya dia ikut berkuasa supaya kaya lagi. Jadi cita-cita kaya. Terus terkenal. Populer. Populer kan nyata bahwa populer itu menerobos
seluruh kriteria-kriteria kualitas hidup, sehingga seorang artis seksi itu bisa mencalonkan diri jadi wakil bupati. Jadi tidak ada rasionalitas dan alur nalarnya sama sekali secara politik dan kualitas demokrasi. Pokoknya terkenal di koran, dia bisa nyalonin diri jadi pejabat. Kan ngono. Caleg-caleg anggota DPR kita banyak yang melewati jalur Malang tadi itu. Itu ya. Karena kita sudah terbalik sama sekali, teman-teman sekalian. Nah, dalam keadaan seperti ini Anda tidak mungkin merubah keadaan. Maka kita harus menciptakan manusia baru. Nah, manusia baru ini saya kasih idiom tadi, keris, pedang, cangkul. Cangkul udah kita tahu fungsi ekonomi. Kalau pedang itu kekuatan dan kekuasaan, otoritas, regulasi. Ya, kalau tidak pegang pedang, Anda tidak bisa membuat undang-undang dan aturan. Yang boleh bikin undang-undang adalah orang yang sudah dapat pedang dari pilkada atau dari pilpres atau dari pileg. Kan gitu kan? Jadi pedang itu fungsi kekuasaan dan otoritas politik. Kalau keris, kewibawaan, kepribadian, kasepuan, pusaka. Sekarang aku tanya kepadamu, kamu kuliah? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Kamu kuliah itu untuk cangkul, apa untuk pedang, apa untuk keris? Dah, di kita ini, bukan mulai. Ayo pertanyakan kembali dirimu masing-masing. Kamu mengerjakan semua itu untuk cangkul. Kalau yang di seluruh Indonesia tadi kan semua untuk cangkul. Nah, kamu sekarang bertanya kepada dirimu masing-masing. Kamu itu kuliah jadi dokter apa segala macam, kerja macam-macam itu untuk cangkul, apa untuk pedang, apa untuk keris? Ketiga-tiganya iya, tetapi harus ada aksentuasi. Nah, monggo, ini pilihan masing-masing. Saya tidak menganjurkan apa-apa, cuman tolong diketahui. Apakah orang yang punya cangkul lihat ke desa-desa pasti punya pedang? Belum tentu punya pedang. Tapi Anda lihat semua orang yang punya pedang pasti punya cangkul. Benar nggak? Jadi kalau kamu semua mengerjakan semua itu untuk cangkul, goblok kamu. Mestinya kamu cari untuk pedang. Karena dengan pedang kamu pasti dapat pedang dan cangkul pasti kena. Gitu loh. Kalau orang punya pedang, punya cangkul, belum tentu punya keris. Tapi kalau orang sudah punya keris, dia pasti punya pedang, dia pasti punya cangkul. Jadi sekarang kamu mau apa? Kalau kamu cari keris, cari pusaka hidup, cari kepribadian hidup, cari integritas kata orang sekarang, ya, yang beneran gitu ya, maka otomatis kamu punya pedang, otomatis kamu punya cangkul. Tapi orang se-Indonesia tadi karena tidak punya keris lagi, ibarat konstitusi itu tidak punya majelis rakyat lagi, yang ada majelis perwakilan rakyat. Ya, kita tidak punya panembahan, tidak punya pusaka, tidak punya. Karena orang sudah tidak mengerti keris. Itu ibarat sholat, cangkulnya sholat itu ya jungkar-jungkir itu. Ya tak? Pedangnya sholat adalah kebenaran syariat dan ucapan-ucapan di dalam sholat. Masuk ini kan kudu Allahu Akbar. Masuk ini kan aduh ya apa kabar itu. Sembuh. Dobol. Ini masuk sembahyang kayak ngono. Berarti pedangmu batal ya gitu kan? Nah, tetapi meskipun kamu sudah mencangkul dalam sholatmu, sudah pakai pedang dalam sholatmu, yang menjadikan sholatmu sah itu tidak ada dalam syariat, yaitu khusyuk. Betul kan? Yang menjadikanmu selamat benar dalam kehidupan dan di depan Allah itu adalah kekhusyukan. Sebab kekhusyukan itu syaratnya adalah Anda fokus sama Allah, Anda ingat benar kepada Allah, Anda betul-betul berhadapan dengan Allah. Sekarang kamu coba bayangin kamu yang jadi Allah. Kamu bayangin ya, kamu jadi Allah, terus ada anak orang-orang sholat, kisahnya bener Allah harus bener kan. Tapi hatinya enggak ke Allah. Kamu terima enggak itu sholatnya?
Saya nggak mengatakan Allah nggak menerima loh ya. Saya nggak bilang Allah nggak menerima, terserah dia. Cuman kamu bayangkan upamanya kamu itu Allah, terus ono sembahyang nginangin itu gatel kon niku mari ngene kon nyolong ngono gitu ya. Diterima nggak kalau nggak khusyuk? Kamu nggak nerima kan? Ya, kamu jangan berdebat. Tapi ini Allah pasti nggak bisa kamu. Nggak ada orang bisa memastikan Allah nerima nggak nerima. Nggak usah berdebat ini doanya sampai apa tidak. Lo doa sing sampai sing endi? Nggak ono, nggak usah diperdebatkan, bodoh gak ruwe kok. Jangan berdebat mengenai doa sampai atau tidak. Jangan berdebat mengenai Allah menerima atau tidak. Jangan berdebat mengenai masuk surga atau masuk neraka. Oh niku besane Gusti Allah ta ya apa? Kapan besanane resepsi ini di gedung apa kon? Bagaimana kamu bisa menentukan seseorang pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, seseorang pasti diterima Allah atau tidak? Bahwa kita yakin, iya. Itulah yang namanya puncak iman. Tetapi kalau kamu disuruh menyatakan bahwa kamu diterima Allah, kamu tidak berani tanda tangan. Itu cuma keyakinan saya. Dan keyakinan kan tidak bisa diapa-apain. Dan itu juga tetap tidak bisa Anda bawa keluar. Itu hanya ada di dalam dirimu. Jadi misalnya sekarang gini, Hendra, siapa Allahmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Ya, kalau teman-teman agama lain punya struktur sendiri gitu ya. Siapa presidenmu? Upamanya ya. Jadi gini teman sekalian. Kalau Allah, kamu dapat resiko besar dan tidak mungkin kamu akui. Nabi Muhammad juga begitu. Karena ada alasan rasional, bukan soal korps, bukan soal golongan. Ada asbabun nuzulnya, ada mantiknya, ada semuanya. Tapi kalau selain yang dua itu boleh enggak kamu enggak mengakui? Saiki ditegesno ndek awakmu iku. Jadi kamu sekarang ngakuin enggak yang selain dua tadi itu? Boleh enggak sekarang kamu enggak ngakui? Nah, ya sudah enak toh. Kan boleh kamu enggak mengakui. Tapi juga enggak usah terlalu pusing juga. Oh, kata aku nih kan. Nah itu repot. Kata di TV kata aku nih dapurmu kan gitu kan. Kan gitu kan. Kalau dia pas lewat kita kepergok, ya saya nggak akan memperlakukan dia sebagai presiden. Kan begitu. Ya aku liwat sakarepku. Masih ono tuet aku liwat sakarepku kata lapo kon. Aku urip dikai Gusti Allah kok. Mau sak ngabekti karo sing wong kabeh ono pantes-pantese kan. Kabeh iki nek gak apik ya pinter, nek gak pinter ya pantes ngono lho. Iki gak kabeh ya apa? Ya bojoku gak pinter gak apa-apa angger ayu, ngono ta? Gak ayu gak apa-apa angger ngabekti kan iki gak kabeh. Ya apa pinter gak ngabekti gak ayu gak. Ya apa? Maka bal huwa yaqut. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kalau ada mutiara di luar dirimu, kamu harus bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang yang mengingatkan kamu kepada bahwa dalam hidup ini Allah bikin macam-macam, kadarnya macam-macam. Nabi aja beda-beda kok. Masuk Nabi podo kabeh, terus nanti di surga haknya sama. Ya beda. Ada yang kekasihnya Allah, ada yang sahabat karibnya Allah, ada yang juru bicaranya Allah, ada yang sembelihannya Allah. Kan gitu. Ismail sembilannya Allah. Terus rumah kamu juga nggak ngerasain deh jadi Ibrahim. Bayangin kamu jadi Ibrahim, disuruh Allah nyembelih anaknya, itu gimana rasanya coba? Kamu tenang-tenang aja. Terus kamu pikir Ibrahim nggak mencoba bereaksi gitu? Terus ya ikhlas ya Allah, ya enggak lah. Jadi Ibrahim itu ya pergi ke hutan. Dia itu kan semua kan tidak untuk kepentingan Allah. Emang ada Allah punya kepentingan. Jadi kalau Allah menyuruhmu sesuatu, itu kan untukmu, untuk melindungimu, untuk pemahamanmu, bukan untuk dia. Gak padaan Gusti Allah pun gak sembahyang. Jadi itu untuk supaya ada, karena umatnya Nabi Ibrahim itu orang yang sudah terlanjur menyembah Tuhan yang sebelumnya, kepercayaan yang sebelumnya, yang
tradisinya berbeda dengan yang ditawarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, untuk merubah tradisi dan meyakinkan mereka kepada tradisi baru itu harus ada praktek ikhlas membunuh anak itu. Jadi Nabi Ibrahim yo jane gak kuat rek, matane ngaplok karek gak kuat ya. Jadi dia nang alas naik gunung sama Ismail sama bawa kambing. Tuh, nanti wis melayu. Akhirnya dia sembelih kambingnya, terus dia turun membawa kambing. Ini loh kalau Allahku, katanya, kata Ibrahim kepada ini loh kalau Allahku menyuruh sesuatu itu bukan karena kejam kepada kita, bukan karena minta ditaati. Sesungguhnya semua perintahnya karena sayang kepada kita. Aku disuruh menyembelih anakku, tapi buktinya anakku tidak tersembelih, kambing malah dikasih oleh Allah. Ngono, kerja itu kolusi antara Allah sama Ibrahim. Terus tenang aja. Kamu nanti saya bukain macam-macam bantah semua nanti kan. Mosok gak lu? Kamu pikir Rasulullah aja manusia biasa kan? Semua itu kan nggak kok terus semua itu sudah hebat sejak awal ya enggak. Nabi Nuh aja istrinya dia enggak bisa dakwahi kok. Anaknya Nabi Nuh sendiri kafir kok. Kamu bisa bayangkan kalau seorang nabi istrinya sendiri tidak ikut suaminya, anak itu kan bayangin rumah tangganya bagaimana. Bayangin masyarakatnya bagaimana. Sekarang kita ini anak kita satu nakal aja udah pusing enggak karu-karuan kok. Bayangin ada nabi rasul lagi yang istrinya tidak taat, anaknya tidak taat. Kamu bisa bayangin keluarga ini gak sakinah toh. Gitu loh. Jadi kamu juga jangan terlalu pusing karena Allah itu sudah kasih jurisprudensi apa saja ada. Kalau kamu mengalami kesulitan apa-apa tinggal cari jurisprudensi apa. Wah ini cocok gigi Nabi Yunus iki Nabi Yunus iki cocoknya. Kalau kamu mengacu kepada contoh-contoh kejadian yang sudah Allah paparkan, kalau kamu menemukan itu selesai. Kamu akan mentertawakan dirimu ngene kok galau gak masalah. Ini buahnya kalau saya buka Anda bingung nanti. Buahnya Rasulullah. Misalnya Rasulullah pernah mengganjal perutnya dengan batu supaya tidak lapar. Orang nggak mikir ya Aisyah ganjal batu tak. Karena nggak pernah mikir tak. Mestinya dilihat lah, kan mestinya serumah dong ganjal batu semua. Lah kamu nggak punya fakta bahwa Aisyah, jangan-jangan beliau lapar itu karena Aisyah lupa nawari makan. Loh, salah satu kemungkinannya loh ya. Mungkin Aisyah pas kurang care. Lah Rasulullah kan mau bilang Aisyah saya belum makan, tidak berani dia. Kan Rasulullah lembut sama istrinya, dia sangat hati-hati menjaga perasaan istrinya. Akhirnya mergo bojone gak nawan-nawani mangan ya wis tak ganjel watu ngono kan. Bingung kan tak ceritane akeh. Wes banyak bahan ngene-ngene kira. Iki tak buka didik ngono to ya. Kan cekak nemen-nemen bingungmu lho ya. Ya teman-teman sekalian ya mohon maaf nih Ustaz kalau anak agak yang enggak dikit-dikit gitu. Ini bukan tujuannya bukan mau mengkritik Muhammad, mengkritik Ibrahim dan sebagainya. Tujuannya supaya Anda mengetahui betapa banyak paradoks dalam hidup yang Allah sengaja menciptakan dalam hidupmu. Sehingga kamu jangan kaget sama paradoks itu. Tapi kalau kamu berdialektika dengan cara berpikir ma'iyah yang siklikal, yang spiral, yang penuh tikungan, penuh lipatan, dan Anda terbiasa dengan itu, maka seluruh yang kamu alami itu nanti akan bisa dieliminir menjadi berkah, menjadi rasa syukur, akan semua menjadi baik bagi hidupmu. Gitu loh maksud saya. Itu contoh-contoh, bukan saya kok terus menafsirkan gini, enggak. Saya itu cuma orang di depan saya itu supaya lebih bisa menghandle hidupnya menjadi lebih mudah. Karena Allah itu Allah itu kan unik dah. Inna ma'al usri yusra gitu kan. Nek arek Malang yang ini langgi sampai niku lho. Kan bersamaan dengan kesulitan sudah aku sediakan kemudahan. Lagi sampean kok repot-repot mbok wis langsung kemudahan apa oke. Ana sing nakal ngono ya apa? Semua orang di Indonesia kalau pidato
syukur kepada Allah yang telah memberi kesehatan kita hari ini, dan tidak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Itu sono sing nakal. Gusti Allah ya repot-repot mbok wis langsung cahaya apa sih? Dadak kegelapan barang gitu loh. Tapi memang dramanya seperti itu, dan Allah maunya dialektika kemesraan yang seperti itu. Jadi Anda jangan hidup di dalam satu penggalan sehingga Anda kebingungan dalam penggalan itu. Anda harus transenden, harus melihat keseluruhan dari metabolisme yang Allah ciptakan itu, sehingga Anda senyum-senyum. Iya, gak apa-apa. Iya, ngerti aku. Ya ampun, ngertas gula. Ngertas gula. Nah, makanya kan kata rahasia, Ustaz ya, tolong dalam tasawuf, kata rahasia itu kan sangat mesra. Kalau sudah Allah ngomong sirrun, asrarun gitu ya, itu kan salah satu kemesraan itu karena kita punya rahasia, punya ketidaktahuan, punya kesulitan, punya kebingungan. Kalau kita nggak punya kesulitan, nggak enak. Makanya ya, saya doakan Anda penuh kesulitan hidup Anda. Oke teman sekalian, alhamdulillah bilamin. Pokoknya pulang dari sini ingat ya, kamu harus masing-masing sendiri dan kamu harus menemukan. Oh enggak masalah, saya cari keris kok. Saya cari keris. Dan pasti pedangnya dapat, pasti cangkulnya dapat. Percaya itu, percaya.